Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi informatika yang ketiga, bab 2 di semester 2. Di sini kita belajar tentang aplikasi pemrograman visual sederhana. Nah, di dalam aplikasi pemrograman ada yang namanya di website atau di komputer atau di laptop bisa kalian buka namanya Scratch. Scratch itu adalah salah satu website yang menawarkan metode pengajaran programming kepada anak khususnya berusia 8 hingga 16 tahun. Awalnya untuk dapat menggunakan pembelajaran yang ada di Scratch, kita harus mendownload multiplatformnya. Sekarang Scratch, kita harus mendownload multiplatform sudah berbasis web, sehingga lebih mudah digunakan. Aplikasi ini mengajarkan untuk membuat bahasa pemrograman visual yang telah disediakan pilihannya dan memasukkan ke dalam area kerja untuk membuat animasi. Nah, ini kalau yang mau belajar animasi bisa pakai Scratch. Macam pilihan tersebut dapat men-trigger loop, scratch, variable, initiate, interactive, play, sound, dan lain sebagainya. Untuk para pembimbing atau orang tua, tersedia banyak artikel yang berisi pemahaman dasar untuk membantu Anda menyiapkan pembimbingan. Intinya Anda juga tidak perlu kemampuan pemrograman untuk berani mengenalkan Scratch. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, tadi kita kan belajar Scratch ya. Nah, Scratch di sini ada semacam aplikasi-aplikasinya tersebut nih. Kita bisa lihat, bikin. Ini sekilas-kilas aja. Kalian bisa explore di komputer kalian bagaimana cara membuat Scratch. Nah, membuat karya. Di sini ada membuat balok. Nah, seperti ini. Ini nanti kita bisa gerakin dengan langkah-langkah di sini nih. Kita mau ambil misalnya gitu. Nah, ini sebenarnya kita coba-coba. Misalnya ada berapa step nih. Nah, di sini banyak ya kejadian-kejadiannya. Kita mau pilih. Nah, kita bisa gerakin. Ini bisa kalian coba-coba aja. Ini sebenarnya ini kalau kalian mau belajar animasi bisa pakai ini. Ya. Oke. Lalu yang kedua ada namanya Tinker. Tinker adalah sistem pembelajaran program online yang dirancang untuk memotivasi anak dalam menerjemahkan ide-ide kreatif ke dalam permainan. Anak akan dilatih cara pikir dan menuangkan alur cerita. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman visual yang mudah di mana tidak ada sintaks khusus pengguna. Nah, kita lihat ya. Kita masuk ke Tinker. Nah, kita mulai. Kita sebagai anak. Nah, ini sebenarnya pembelajaran tuh banyak banget kalau kalian mau belajar animasi. Kita create project ya. Nah, kita ini aja, beginner aja yang mudah. Kita start project. Nah, jadi di sini kita bisa kita kan biasanya main Mobile Legend, PUBG dan lainnya. Di sini kita bisa bikin game sendiri loh. Mantep ya. Nah, orangnya start. Ini orangnya nih, aktornya. Kita kontrol. Ini bahasa pemrograman. Kalau kalian coba-coba, kita ganti. Second. Animate. Tag. Ntar bisa play. Kita play. Oh kan, bisa kan? Ini kita gerakan kanan doang. Kita ganti. Nah, ini kalian bisa coba-coba aja. Dia makan-makan seperti itu.
Itu kalau animasi Tinker. Nah, ada animasi Waterbear. Waterbear adalah pemrograman yang sangat baik untuk digunakan sebagai tools pemrograman untuk anak, di mana fitur pendekatannya menggunakan drag and drop untuk tujuan pemrograman. Dan bahasanya berarti anak-anak tidak perlu belajar bahasa sintaks. Dan nah, ini bisa kita lihat di Waterbear. Waterbear link. Nah, kita lihat. Ini misalnya kita banyak ya sebenarnya aplikasi ya. Nah, terus kita lari. Habis itu kita loncat. Nah, kita run. Ada apa? Nah, ini juga sama kalian. Dulu kita kontrolnya belum ada. Nah, banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi tersebut bisa buat jadi belajar dan lainnya. Ya, ini Waterbear. Kebetulan ini mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Ada namanya yang keempat, Stencil. Stencil memungkinkan untuk mengembangkan permainan dengan menggunakan fitur antarmuka, drag and drop, dan tidak ada coding diperlukan sama sekali. Nah, ini platformnya seperti ini. Ada bisa dimainkan di Android, iOS, Windows, Mac, dan Linux. Nah, kebetulan di Windows bisa. Stencil seperti ini. Tapi di sini kita harus download dulu. Download untuk Windows 32 bit. Itu kita download dulu. Kalau tadi kan bisa langsung pakai. Kalau yang ini nggak bisa langsung pakai, kita harus download dulu. Kita next dulu sebentar ya. Lalu ada yang kelima namanya Hopscotch. Hopscotch itu terlihat memiliki tampilan yang sama dengan Scratch dan Tinker, bahkan menggunakan cara kerja yang sama, yaitu klik and drag drop ke dalam. Kontrol dan karakter tidak sama halnya seperti Scratch dan Tinker, tetapi Hopscotch ada sebuah aplikasi dapat digunakan untuk membantu mengenalkan teknik program tanpa harus memiliki dasar. Nah, ini biasanya bisa digunakan di iPad, kalau di Windows nggak bisa. Lalu ada kode white blocks, yaitu aplikasi ini memiliki tampilan yang sama dengan Scratch dan Tinker, bahkan menggunakan cara yang sama, yaitu klik and drag drop. Pilihan ke dalam area kerja tapi hanya dapat digunakan Android. Nah, ini kan udah ya. Nah, tapi kebetulan takutnya sini virus atau apa. Bisa kita lihat aja. Nah, model ini. Jadi modelnya begini nih. Wah, lucu ya. Bisa kalian coba aja. Ya. Sayangnya di sini kalau saya download apakah jadi virus? Made in Stencil. Oh, banyak. Sebenarnya aplikasi itu banyak banget. Tinggal kalian mau buka apa enggak. Ya. Jadi pembelajarannya itu aja. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.